Nenek moyang kita dari daerah Jawa mempunyai legenda asal-usul padi Jawa yang unik. Dahulu kala di Kayangan, Batara Guru yang menjadi penguasa tertinggi kerajaan langit, memerintahkan segenap dewa dan dewi untuk bergotong royong, menyumbangkan tenaga untuk membangun istana baru di Kayangan. Siapapun yang tidak menaati perintah ini dianggap pemalas dan akan dipotong tangan dan kakinya. Mendengar titah Batara Guru, Antaboga atau Anta sang dewa ular sangat cemas. Betapa tidak, ia sama sekali tidak memiliki tangan dan kaki untuk bekerja. Jika harus dihukum pun, tinggal lehernya lah yang dapat dipotong dan itu berarti kematian. Anta sangat ketakutan, kemudian ia meminta nasihat Batara Narada, saudara Batara Guru, mengenai masalah yang dihadapinya. Tetapi sayang sekali, Batara Narada pun bingung dan tak dapat menemukan cara untuk membantu sang dewa ular. Putus asa, Dewa Anta pun menangis terseduh-seduh meratapi betapa buruk nasibnya. Akan tetapi, ketika tetes air mata Anta jatuh ke tanah, dengan ajaib 3 tetes air mata berubah menjadi mustika yang berkilau-kilau bagai permata. Butiran itu sesungguhnya adalah telur yang memiliki cangkang yang indah. Batara Narada menyarankan agar butiran mustika itu dipersembahkan kepada Batara Guru sebagai bentuk permohonan agar beliau memahami dan mengampuni kekurangan Anta yang tidak dapat ikut bekerja membangun istana. Anta pun berangkat menuju istana Batara Guru. Akhirnya, Anta tiba di istana Batara Guru dan segera mempersembahkan telur mustika itu kepada sang penguasa Kayangan. Batara Guru dengan senang hati menerima persembahan mustika itu. Akan tetapi, setelah mengetahui mustika itu adalah telur ajaib, Batara Guru memerintahkan Anta untuk mengerami telur itu hingga menetas. Setelah sekian lama Anta mengerami telur itu, maka telur itu pun menetas. Akan tetapi secara ajaib, yang keluar dari telur itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik, lucu, dan menggemaskan. Bayi perempuan itu segera diangkat anak oleh Batara Guru dan permaisurinya. Nyi Pohaci Sang Hyang Sri adalah nama yang diberikan kepada putri itu. Seiring waktu berlalu, Nyi Pohaci tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik luar biasa. Seorang putri yang baik hati, lemah lembut, halus tutur kata, luhur budi bahasa, memikat semua insan. Setiap mata yang memandangnya, dewa maupun manusia, segera jatuh hati pada sang dewi. Akibat kecantikan yang mengalahkan semua bidadari dan para dewi Kayangan, Batara Guru sendiri pun terpikat kepada anak angkatnya itu. Diam-diam, Batara Guru menyimpan hasrat untuk mempersunting Nyi Pohaci. Melihat gelagat Batara Guru itu, para dewa menjadi khawatir jika dibiarkan maka skandal ini akan merusak keselarasan di Kayangan. Maka para dewa pun berunding mengatur siasat untuk memisahkan Batara Guru dan Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Untuk melindungi kesucian Nyi Pohaci sekaligus menjaga keselarasan rumah tangga sang penguasa Kayangan, para dewata sepakat bahwa tak ada jalan lain selain harus membunuh Nyi Pohaci. Para dewa mengumpulkan segala macam racun berbisa paling mematikan dan segera membubuhkannya pada minuman sang putri. Nyi Pohaci segera mati keracunan. Para dewa pun panik dan ketakutan karena telah melakukan dosa besar, membunuh gadis suci tak berdosa. Segera jenazah sang dewi dibawa turun ke bumi dan dikuburkan di tempat yang jauh tersembunyi. Lenyapnya Dewi Sri dari Kayangan membuat Batara Guru dan segenap dewata pun berduka cita. Akan tetapi, sesuatu yang ajaib terjadi karena kesucian dan kebaikan budi sang dewi, maka dari dalam kuburnya muncul beraneka tumbuhan yang sangat berguna bagi umat manusia. Dari kepalanya muncul pohon kelapa, dari hidung, bibir, dan telinganya muncul berbagai tanaman rempah-rempah yang wangi dan sayur mayur. Dari rambutnya tumbuh rerumputan dan berbagai bunga yang cantik dan harum. Dari payudaranya tumbuh buah-buahan yang ranum dan manis. Dari lengan dan tangannya tumbuh pohon jati, cendana, dan berbagai pohon kayu yang bermanfaat. Dari pahanya tumbuh berbagai jenis tanaman bambu. Dan dari kakinya muncul berbagai tanaman umbi-umbian dan ketela. Akhirnya dari pusaranya muncul tanaman padi, bahan pangan yang paling berguna bagi manusia. Versi lain menyebutkan padi berberas putih muncul dari mata kanannya, sedangkan padi berberas merah dari mata kirinya. Singkatnya, semua tanaman berguna bagi manusia berasal dari tubuh Dewi Sri Pohaci.
Sejak saat itu, umat manusia di Pulau Jawa memuja, memuliakan, dan mencintai Sang Dewi Baik Hati yang dengan pengorbanannya yang luhur telah memberikan berkah kebaikan alam, kesuburan, dan ketersediaan pangan bagi manusia. Pada sistem kepercayaan kerajaan Sunda kuno, Nyi Pohaci Sangyang Sri dianggap sebagai dewi tertinggi dan terpenting bagi masyarakat agraris.